Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para mahasiswa Indonesia tahun 2023 dan juga calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas ya data terkait hasil SNBT Jarum Tulis kemarin tahun 2023 terkait dengan ada 20 prodi itu yang paling sulit ditembus, artinya paling ketat, paling tinggi persaingannya di SNBT tahun 2023. Apakah ada salah satu prodi yang kalian incar atau mungkin cita-cita kalian ke depan akan memilih prodi tersebut? Nah, kita harus jadikan data ini untuk rujukan supaya kita tidak salah pilih dan kita bisa punya kans besar untuk diterima di SNBT tahun depan. Nah, saya akan mulai dari 20 prodi yang terakhir ya. Nomor 20 kira-kira ada prodi apa di kampus mana ya? Dan berapa sih persaingan atau keketatannya? Baik, nomor 20 ternyata ada Ilkom Unpad, Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Bayangkan persaingannya atau keketatannya itu 1,74%. Jadi peluangnya tidak sampai 2% ya untuk bisa tembus di Ilkom Unpad. Begitu besarnya persaingan, begitu tingginya keketatan yang ada di Ilkom Unpad ini. Bayangkan tidak sampai 2% peluangnya. Peluangnya hanya 1,74%. Jadi satu orang untuk per 100 peserta. Di nomor 2 ada ilmu HI UGM. Hubungan internasional UGM ini persaingannya itu 1,69%. Ya. Jadi hampir mirip ya, ini nggak sampai 2% peluangnya. Dan ini menandakan prodi-prodi ini antara jumlah pemilih dengan kuota itu selisihnya sangat besar sehingga menyebabkan tingkat persaingan sangat tinggi sekali. Di nomor 18 ada farmasi Universitas Syah Kuala. Ini keketatannya 1,67%. Juga hampir mirip ya, tidak sampai 2%, dan ini menandakan farmasi Universitas Kuala itu jumlah pemilih dan kuota diberikan itu selisihnya sangat tinggi sehingga menyebabkan prodi ini sangat sulit atau sangat ketat untuk bisa ditembus. Nomor 17 muncul lagi Ilkom Universitas Negeri Padang UNP itu 1,66 ya. Jadi semakin naik, ini nanti angkanya angka semakin kecil. Jadi semakin kecil angka keketatan, itu berarti menunjukkan semakin tinggi persaingan, 1,66%. Nomor 16 ada Ilmu Gizi Universitas Sumatera Utara atau USU, 1,64%, selisih 0,02% dibandingkan Ilkom UNP. Tapi ini menandakan betapa sulitnya untuk bisa menembus USU ini karena memang antara jumlah peminat dengan jumlah kuota sangat tinggi selisihnya. Nomor 15 ada Ilkom Universitas Pendidikan Indonesia UPI 1,63%. Kemudian nomor 14 ada Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta 1,62%. Nomor 13 ada Ilmu HI Universitas Indonesia. Keketatan itu 1,52%. Jadi semakin kecil ya, ini menandakan semakin sulit atau semakin tinggi persaingannya. Hanya 1,52% saja peluang untuk bisa diterima yang kemarin di HI UI. Nomor 12 ada Ilkom UNY, Universitas Negeri Yogyakarta 1,49%, di bawah 1,5 ya. Jadi ini memang prodi-prodi ini rata-rata memang paling sulit ditembus ya. Dan nomor 11 ada Ilkom UGM 1,48% tingkat keketatannya. Jadi ke 10 yang sudah muncul ini di angka-angka yang sangat-sangat kecil sekali dan ini menandakan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kita akan buka di 10 yang teratas ya. Tadi 10 yang terbawah nomor 11 sampai 20. Sekarang kita lihat nomor 10 teratas. Nomor 10 ada FKG Undip Universitas Diponegoro. Keketatannya 1,45%. Jadi peluangnya sangat kecil sekali untuk bisa diterima di FKG Undip. Dan ini teman-teman yang kemarin sudah terima, saya ucapkan selamat, Anda berhasil lolos dari tingginya persaingan untuk menembus FKG Undip. Nomor 9 ada Teknologi Informasi UGM 1,44%. Semakin kecil ya, ini selisih 0,02
1% dari FKG Undip di UGM Teknologi Informasi dengan angka keketatan 1,44%. Nomor 8 ada FK UGM. Ya, FK ini biasanya memang paling banyak peminat, 1,43% ya peluang untuk lolosnya, dan ini menandakan ya di UGM ternyata banyak prodi-prodi yang memang sangat tinggi keketatannya. Nomor 7 ada Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang UNP 1,43%, mirip dengan FK UGM-nya. Keketatannya di bawah 1,5%. Nomor 6 ada Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Jakarta UNJ 1,39%, menempati urutan ke-6. Nomor 5 ada Bisnis Digital Universitas 11 Maret 1,38%. Ini prodi baru kayaknya di UNS, dan dengan angka keketatan yang menandakan bisnis digital sangat banyak peminatnya. Dengan hanya kuota yang terbatas, peminat yang sangat tinggi menyebabkan tingkat keketatannya sangat kecil, dan ini menunjukkan persaingan sangat tinggi sekali. Nomor 4 ada Pendidikan Teknik Informatika di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, 1,35%. Nomor 3 ada Kriminologi UI, 1,19%. Semakin kecil menandakan prodi ini semakin sulit untuk ditembus karena sangat ketat atau sangat tinggi persaingannya. Di nomor 2 ada Teknologi Informasi Universitas Negeri Yogyakarta, 1,14% saja. Dan yang paling tinggi, yang paling sulit ditembus itu adalah prodi Ilkom UNJ, 0,8%. Bayangkan peluangnya tidak ada 1%. Jadi ini menandakan Ilkom UNJ kemarin itu antara jumlah peminat dengan kuotanya itu jauh sekali selisihnya, menyebabkan persaingan atau keketatan ini sangat sangat sulit atau sangat tinggi persaingannya, menyebabkan angkanya sangat kecil ya, 0,85% saja peluangnya. Nah, daftar 10 prodi ini di kampus-kampus ini paling tidak menjadi referensi. Berarti ke depan peluangnya ini bisa jadi data ini terulang atau bahkan data ini kemudian berganti ke prodi lain. Tapi paling tidak teman-teman yang kemarin lolos di SNBT di prodi-prodi ini ternyata Anda telah bersaing dengan mungkin ribuan ya peserta yang memilih prodi itu, dan Anda menjadi yang terpilih. Artinya Anda benar-benar qualified, kompetitif, dan bisa lolos dari persaingan yang sangat tinggi sekali. Kalau kita ringkas ya, persebaran PTN 20 tadi yang paling sulit ditembus, yang paling ketat itu kita ringkas seperti ini. Di UGM itu ada 4 prodi yang paling sulit ditembus ya. FK, Teknik Informasi, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Hubungan Internasional. Kedua, ternyata ada Universitas Negeri Yogyakarta, juga ada 4 prodi yang paling sulit ditembus ya. Teknik Informasi, Pendidikan Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Teknik Sipil. UGM ada 4 prodi, UN-nya ada 4 prodi. Kampus ketiga yang menempatkan prodi yang paling sulit ditembus itu ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ada 2 prodi yang paling sulit ditembus, satu Ilmu Komunikasi dan Sistem Teknologi Informasi. Di nomor 4 ada UI, Universitas Indonesia, itu menempatkan 2 prodi yang paling sulit ditembus, yaitu Kriminologi dan Ilmu HI. Nah, keempat PTN ini menunjukkan prodi-prodi yang memang banyak peminatnya ya, dengan kuota yang terbatas, peminatnya sangat banyak sekali, menyebabkan prodi-prodi ini sangat tinggi persaingan dan sangat sulit untuk ditembus. Kemudian nomor 5 ada UNP, Universitas Negeri Padang, juga menempatkan 2 prodi yang paling sulit ditembus ya, Teknologi Pertambangan dan Ilmu Komunikasi. Berikutnya di UNS, Universitas Negeri 11 Maret, ada prodi Bisnis Digital. Di Undip ada Kedokteran Gigi. Di UPI ada Ilmu Komunikasi. Di Universitas Sumatera Utara, USU, ada Ilmu Gizi. Kemudian di Universitas Syah Kuala ada Farmasi, dan di Universitas Pajajaran ada Ilmu Komunikasi. Yang menarik teman-teman, dari 20 prodi yang tadi paling sulit ditembus, itu ada prodi-prodi yang banyak muncul di kampus-kampus yang juga memiliki tingkat persaingan sangat tinggi. Kita cek ya. Di UGM itu ada Ilmu Komunikasi. Kemudian di UNY juga ada Ilmu Komunikasi. Di UNJ juga ada prodi Ilmu Komunikasi.
Kemudian di UNP Negeri Padang juga muncul prodi ilmu komunikasi. Di UPI Bandung itu juga muncul prodi ilmu komunikasi dan di Unpad juga muncul prodi ilmu komunikasi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kampus yang menempatkan ilmu komunikasi menjadi prodi yang paling sulit ditembus. Ini menunjukkan tahun ini di jalur tulis itu ya, ilmu komunikasi termasuk prodi yang sangat dinantikan, yang sangat dicari, yang sangat banyak peminatnya. Terbukti di beberapa kampus, di 6 kampus ternama ini, ilmu komunikasi itu menempati prodi yang paling sulit ditembus. Hampir muncul di 6 kampus. Prodi yang lain ada teknik informasi ya, di UGM ada, kemudian di UNY ada teknik informasi juga, di UNC juga ada sistem teknologi informasi, kemudian ya di UGM, UNY, dan UNJ itu muncul prodi yang sama, yaitu teknologi informasi. Jadi ilmu komunikasi dan teknologi informasi tahun ini 2023 di jalur SNBT menjadi prodi yang paling banyak dicari, prodi yang paling banyak diminati, dan prodi yang paling banyak peminatnya, menyebabkan prodi ini menjadi prodi yang paling sulit ditembus di SNBT tahun 2023. Apakah tahun depan 2024 muncul data yang sama? Patut kita jadikan sebagai referensi, paling tidak kita bisa memetakan mana prodi-prodi yang paling banyak peminat, mana prodi-prodi yang paling sulit ditembus, dan mana prodi-prodi yang paling tidak memberikan peluang yang lebih besar untuk kita bisa diterima. Baik, mudah-mudahan bermanfaat data ini. Selamat untuk Anda yang sudah lolos di jalur-jalur tes mahasiswa tahun 2023 dan selamat berjuang untuk calon mahasiswa tahun 2024. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.